Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam, rekan-rekan relawan TIK se-Jawa Timur. Termute Mbak Lin. Mohon maaf, yang lain mungkin jangan dihidupkan terlebih dahulu mikrofonnya sebelum nanti sesi tanya jawab ya, agar kegiatan kita lancar ke depannya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Selamat malam rekan-rekan semua. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul, kita semua bisa mengikuti kegiatan yang sangat keren pada malam hari ini, yaitu pelatihan soft skill dan hard skill relawan TIK Jawa Timur. Nah, di sesi malam hari ini, yakni sesi pertama pada pelatihan atau upgrading relawan TIK Provinsi Jawa Timur. Rekan-rekan, seperti yang sudah kita ketahui pada flyer-flyer yang sudah ada, bahwasanya pelatihan kali ini akan diadakan beberapa sesi, yakni hari ini yang pertama kali yang akan dibawakan oleh Bapak Said. Nah, selanjutnya teman-teman, perkenalkan, nama saya Erlina Dwina Diva sebagai moderator pada malam hari ini, pada sesi malam hari ini. Yang terhormat Ketua Relawan TIK Provinsi Jawa Timur, Gus Novianto Puji Raharjo, dan beserta pengurus jajaran kepengurusannya yang saya hormati juga pada malam hari ini narasumber kita, sekaligus beliau merupakan Sekretaris Jenderal Relawan TIK Pusat, yakni Bapak Dr. Muhammad Said Hasibuan. Selanjutnya, teman-teman, rekan-rekan saya akan membacakan rangkaian kegiatan, rangkaian acara pada malam hari ini, yakni acara yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ketua Relawan TIK Provinsi Jawa Timur, dan yang keempat penyampaian materi. Lalu yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir pembacaan kesimpulan. Baik, memasuki acara pertama, rekan-rekan, marilah kita buka kegiatan malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama agar kegiatan kita pada malam hari ini diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Rekan-rekan semua dimohon untuk bersikap tegak, untuk dipersilakan.
terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Relawan TIK Provinsi Jawa Timur, Gus Novianto Raharjo. Kami persilahkan. Ini Mars relawannya mana ini? Nggak ada. Oh. Semangat ini nggak ada relawannya ini Mars. Oke, monggo kita gimana? Mana Tim operator? operator? Tim operator? Oke. Baik, ini kita lanjutkan Mars Relawan TIK agar kita sama-sama semangat ya pada malam hari ini. Mohon maaf, Gus Novi. Untuk operator, dipersilakan. Baik, terima kasih dan mohon maaf rekan-rekan semua, barusan ada kesalahan teknis. Nah, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Relawan TIK Provinsi Jawa Timur, Gus Novianto Puji Raharjo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman relawan TIK yang malam hari ini dapat gabung baik dari Jawa Timur dan mungkin dari teman-teman yang lain, terutama kepada saudara kita yang memang jadwalnya ini super padat, Bang Dr. Said yang berkenan sambang ke Jawa Timur walaupun menggunakan Zoom, sekaligus tidak cuma sambang tapi juga berbagi dengan kita semua dengan keahliannya yang luar biasa, dan semua kawan-kawan pengurus relawan TIK Jawa Timur, pengurus semua cabang yang hadir, dan juga teman-teman yang ada di Akatik. Jadi ya mungkin ini ada Pak Sekjen yang sekaligus narasumber. Itu Akatik itu apa? Ya kalau di pusat ada Artika, kita buat Akatik. Ya, yang ini sebagai backbone-nya Ertik Jatim yang nanti mengonsep dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terkait upgrading teman-teman di Jawa Timur. Dan ini perdana. Ya, di awal tahun kita perdana
dijadwalkan, dan sekaligus materi yang sangat-sangat penting yang akan disampaikan. Mengingat sekarang itu sudah eranya data, eranya big data, di mana kita semua mesti harus paham tentang mengolah data, membaca data sampai menyajikan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Apalagi kita di relawan, kebutuhan tentang memahami data ini sangat penting, membacanya juga seperti itu. Agar apa? Agar dapat kita gunakan dengan baik untuk kepentingan kita khususnya di kerelawanan ini, kawan-kawan semua. Maka kami berharap apa yang nanti disampaikan betul-betul diikuti sampai besok. Saya yakin materi ini akan sangat-sangat luar biasa karena yang menyampaikan juga orang yang sangat luar biasa, ya, sehingga akan membawa kemanfaatan bagi kita semua, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Karena sekarang ya memang eranya era data seperti itu. Ya, jangan kita sia-siakan. Apabila memang ada kawan-kawan yang belum gabung, monggo bisa diajak tiap-tiap cabang ataupun yang lain supaya bisa gabung di broadcast ke yang lain. Kita rasakan manfaat yang luar biasa ini sehingga kita bisa dapatkan ilmu dari pakarnya langsung yang punya kompeten di bidang itu. Ya, mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, singkat saja. Ya, besar harapan kita tetap solid, kita tetap akan upgrading materi apapun sehingga kualitas SDM relawan TK khususnya di Jawa Timur betul-betul tidak diragukan lagi dari sisi hard skill maupun soft skill-nya. Tidak hanya sekedar pelaksana lapangan biasa, tapi kita juga diakui kompetensinya dengan kepakaran masing-masing sehingga memaksimalkan gerak kita di masyarakat, karena tidak hanya sekedar melakukan edukasi biasa, tapi betul-betul kita menguasai materi itu sehingga sangat-sangat berdampak di masyarakat. Terima kasih. Selamat untuk mengikuti workshop pada malam hari ini menggunakan Zoom. Semoga apa yang disampaikan Pak Sekjen, Pak Dr. Said betul-betul bermanfaat dan jariah ilmunya ini menjadi keberkahan bagi yang memberikan dan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Novi atas apa yang telah disampaikan, pesan-pesan yang telah disampaikan. Ini rekan-rekan perlu perhatikan bahwasanya ini adalah salah satu usaha, bentuk usaha ikhtiar dari pengurus Jatim, khususnya Gus Novi. Terima kasih Gus Novi, selalu semangat untuk memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua di Relawan TIK Jawa Timur. Dan rekan-rekan semua, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk bergabung di Zoom malam hari ini. Ini adalah ilmu yang sangat keren malam hari ini dari pemateri kita, narasumber kita yang sangat keren juga. Terima kasih Gus Novi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Gus Rofiuddin. Kepadanya kami persilakan. Lin, kalau agenda kok marah-marah aku, Lin. Loh, saya kan disuruh, Gus. Ya, kita awali pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, khususnya kepada narasumber kita, Bang Said, dan kepada Ketua Relawan TIK Jawa Timur. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah sekali lagi buat kesuksesan kita semua dan kelancaran acara ini.
mudah-mudahan keberkahannya, kemanfaatannya bisa kita rasakan bersama dan dirasakan oleh masyarakat sekitar kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke acara. Baik, terima kasih Gus Novi. Selanjutnya kita memasuki acara inti rekan-rekan, yaitu penyampaian materi terkait Google Data Studio yang akan disampaikan langsung oleh pakarnya, oleh ahlinya, yaitu Sekretaris Jenderal Relawan TIK Pusat. Beliau adalah Dr. Muhammad Said Hasibuan, MKOM. Sebagian rekan-rekan mungkin di sini masih bertanya-tanya gitu ya, apa sih sebenarnya Google Data Studio ini dan untuk apa Google Data Studio ini dan bagaimana sih cara menggunakan Google Data Studio ini. Nah, untuk itu langsung saja Om Said Hasibuan dipersilakan. Selamat malam Om Said. Selamat malam Mbak Lina. Bagaimana kabarnya Om Said? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, untuk pada malam hari ini mungkin karena ini materinya sangat keren ya Om Said, teman-teman di sini mungkin bisa menggunakan laptop ya, karena materi yang sangat keren kalau nggak langsung diimplementasikan sepertinya sayang sekali ya Om Said. Iya Mbak, nanti kita akan langsung praktek. Mungkin awalnya saya kasih konsepnya dulu. Setelah Ba'da Isya sholat nanti kita langsung praktek. Bagi yang berhalangan mungkin bisa langsung praktek. Itu Mbak Lin. Oke. Baik, Om Said bisa langsung dipersilakan. Terima kasih. Saya langsung share screen. Apa sudah terlihat? Sudah Om Said. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dan Mbak yang ada di Jatim dan mungkin juga di seluruh Indonesia ya. Tadi kalau udah menginvite teman-temannya, izin kita sharing hari ini. Mungkin saya hanya menang duluan belajarnya aja dan sekarang juga masih belajar dalam pengembangan, karena sejatinya ilmu apapun itu kan ini hanya tools ya. Perkembangannya, bagaimana peruntukannya itu tergantung kita. Ya, saya cuma mengajari misalnya ini ada pisau biasanya untuk memotong yang sesuatu yang dalam bentuk untuk mempermudah kita untuk daging, dipotong daging gitu. Nah, sekarang mau digunakan untuk memahat apa gitu dan membantu kita untuk berkreasi membangun apa gitu, itu juga bisa. Nah, ilmu ini tidak akan berkembang kalau kita tidak sering mengasahnya. Baik, kita lanjutkan. Untuk pelatihan Data Studio ini ada 4 agenda, 2 agenda mungkin hari ini kita bahas. Basic Information to Data Studio-nya, Creating Interactive Dashboard-nya kita buka separuh nanti untuk besok dilanjutkan, dan kemudian Advanced Data Visualisasinya nanti ada kesimpulan. Jadi hari ini jam 7 sampai jam 9, besok lanjut juga insya Allah jam 7 jam 9. Nah, Mas dan Mbak, kita langsung masuk ya supaya prakteknya langsung kita eksekusi. Harapan saya di depan Anda itu sudah ada laptop atau PC ya untuk mempraktekannya, dan harapan saya nanti Anda juga udah punya email karena kita akan menggunakan Data Studio yang bagian dari Google gitu ya. Nah, ini adalah definisi dari visualisasi data yang saya ambil dari satu jurnal gitu ya. Masih banyak lagi definisi. Simpelnya itu visualisasi itu menggambarkan sesuatu yang bisa lebih dapat dipahami dengan penempatan dari data dan konteks visualnya. Nah, untuk memahami ini berarti kita memerlukan data. Data yang baik itu akan menghasilkan sebuah informasi yang baik pula.
Sehingga decisionnya atau kesimpulannya atau pengambilan kesimpulan juga baik. Data yang rusak ya juga rusak nanti hasilnya. Nah, data-data mentah ini yang mungkin sedikit saya singgung untuk nanti digunakan. Kalau banyak itu udah takutnya kita fokus ke datanya aja. Anggaplah nanti datanya kita ambil yang ready saja biar kita bisa gunakan. Nah, ini adalah tools yang banyak digunakan untuk memvisualisasikan data. Dari yang sebelah pertama ini adalah data studio. Ini ada RStudio pakai R, nanti saya tunjukkan RStudio itu seperti apa. Ini pakai script ya, kalau ini GUI. Anaconda pakai GUI, Python dia, kemudian Tableau ini pakai GUI. Sorry, Anaconda Python ini udah pakai script. Jadi yang script itu RStudio sama Python gitu ya. Tableau sama data studio ini dia menggunakan GUI, Graphic User Interface. Jadi tinggal drag and paste saja, drag saja udah pindah. Kalau ini perlu script. Scriptnya pun tidak susah dari nol. Kita udah banyak menemukan script sehingga kita hanya menggunakan. Kalau dalam paper penulisan jurnal biasanya yang digunakan adalah RStudio dan R dan Python. Tapi kalau untuk visualisasi, untuk presentasi, dashboard gitu ya, itu menggunakan yang namanya Data Studio atau Tableau. Ini tools. Hari ini kita hanya Data Studio dulu. Nanti kalau ada waktu, kita meningkatkan ke R, ke Python, dan sampai ke Tableau. Nah, konsepnya di sini yang perlu dipahami bahwa sumber data itu harus disiapkan dulu. Data itu bisa dalam bentuk file Excel atau CSV. Data adalah kumpulan fakta-fakta yang sudah memiliki satu field atau kategorisasi gitu ya. Data misalnya data anggota relawan TIK Jawa Timur. Nama filenya apa? Nomor induk anggota, nama, kemudian alamat, nomor HP, kecamatan, kelurahan, dan seterusnya. Nah, itu data. Data itu disimpan, diambil dari mana? Bisa nanti saya yakin Jatim punya dataset anggotanya. Pakai apa gunanya? Pakai dataset dari Google Form itu juga bisa. Jadi datasetnya ada, nanti view-nya di sini, di sebelah sininya. Jadi bisa langsung auto, tidak perlu lagi Gus Nopi minta data, dia langsung dari manapun, kapanpun bisa melihat dataset anggotanya. Kelemahan dataset Google Form ini ya tadi, primary key-nya belum punya gitu ya. Primary key itu apa? Nama Novi itu kan banyak, ada Novi cowok, Novi cowok, cewek gitu ya. Novi cowok atau cewek gitu, tergantung JK-nya, jenis kelaminnya. Novinya mungkin paling banyak di Indonesia setelah Budi gitu kan. Nah, makanya ada primary key. Primary key itu ada nomor. Nomor itu yang unik adalah nomor KTP. Nomor KTP kita itu pastinya harusnya unik. Kenapa unik? Dia cuma dimiliki satu orang dan tidak double. Kalau double malah nanti jumlah penduduknya double. Nah, makanya dalam satu itu nomor anggota RTIK itu harusnya unik. Kemarin kita sudah berapa tahun yang lalu itu waktu saya di ketua 1 sudah deklarasikan tuh ketua nomor uniknya adalah 2 digit provinsi, 2 digit kabupaten, dan digit terakhir adalah nomor anggotanya. Jadi bisa mengenali dari sana. Baik, balik ke laptop gitu ya. Ini adalah dataset dari Facebook advisory ya, bisa kita ambil datanya. Advertising, sorry ya. Ini Google Sheet, kemudian Google Analytics, dan PostgreSQL. Ya, mungkin ini semuanya udah tersedia, available. Yang paling dominan yang dipahami Google Sheet, nanti ada Facebook advertising, nanti ini sudah ada juga. Tapi nanti kita fokus ke Google Sheet dulu. Nah, GS dalam hal ini nanti akan menggunakan beberapa data. Ini saya hanya mengambil dari Railsware Marketing Overview. Dia menggunakan banyak data gitu ya, sumber data. Yang perlu diperhatikan, kalau kita menyajikan data, kita harus punya sumber datanya. Sumber datanya dalam hal ini adalah Excel atau CSV. Kemudian nanti akan kita buatkan dashboard-nya.
Mas dan Mbak sekalian, ini adalah tampilan yang data studio yang paling simple yang bisa dilihat. Nanti bisa dibuka di datastudio.google.com gitu ya. Atau data studio aja langsung muncul di Google, Anda langsung klik, maka muncullah ini. Bagaimana masuk ke dalam sini? Caranya dengan menggunakan akun yang ada di email Anda, terutama email Gmail. Gmail ini satu perusahaan, satu rumah lah sama si data studio ini. Kalau punya data studio, kalau punya Gmail tinggal di sign in aja dengan email. Kalau belum punya berarti harus Anda punya emailnya Gmail dulu atau sign up dari data studio. Hold sebentar ya.
Baik, saya lanjutkan. Nanti mungkin 5 menit setelah ini saya izin sholat. Biar saya selesaikan dulu presentasinya sedikit lagi. Poinnya begini, Mas dan Mbak. Nanti mohon Anda mendaftar ke Data Studio dulu. Bagi yang belum punya email, silakan buat emailnya. Saya yakin punyalah email di Gmail ya. Kalau sudah buka Data Studio ini, kemudian sign up, nanti tampil seperti depan Anda masing-masing layarnya. Setelah itu nanti kita akan melihat data set yang ada. Jadi ada data source, ini data source ada data set yang disiapkan oleh si Data Studio. Jadi kita belum menggunakan data yang dari luar, cukup data yang ada saja. Besok baru kita pakai data dari luar. Kemudian kita membuat judul ada di sini, dan terakhir kita menambahkan grafik-grafiknya. Nah, jadi intinya masuk dulu ke Data Studio, kemudian ketemu yang seperti ini awalnya, baru nanti Anda lihat file yang ini. Kemudian populasi, ini filenya populasi dunia yang kita ambil, kita uji coba. Nanti kita gambarkan seperti ini tinggal klik saja. Dan ini adalah view dari data populasinya. Nah, ini saya tampilkan beberapa dashboard yang menjadi target yang akan kita buat. Ini dashboard yang pertama, ini judulnya COVID-19 Data Studio. Nanti bisa dikembangkan nih sama Jatim. Dashboard monitoring anggota Jatim per kabupaten gitu toh. Nah, itu bisa dilihatkan di sini. Nanti pas diklik di kota Jatim, Jawa Timurnya, di kabupaten, di kecamatannya, itu muncul siapa berapa orangnya gitu ya. Tapi fotonya belum bisa muncul nih, dia hanya berapa jumlah orangnya. Kemudian pendidikannya apa saja, kemudian pekerjaannya apa saja, kemudian dia sudah punya sertifikasi apa belum. Nah, ini yang diperlukan Gus Nopi ini untuk dalam tanda kutip menjual informasi supaya anak didiknya itu bisa bermanfaat. Nah, ini kan kalau nggak ada data kita nggak bisa jual informasi. Nah, kedua, ini saya ambil dari internet, bagus view-nya. Nanti kita buat juga seperti ini, insya Allah gitu ya. Kita harus punya gambaran dulu, target-target. Ini target-target kita yang mau kita buat. Ini tampilan dashboard untuk monitoring juga gitu ya. Kemudian ini adalah dashboard berikutnya. Ini terkait dengan apa namanya? Sepertinya ini ada data set yang disiapkan oleh mereka terkait dengan aplikasi organik display. Ya mungkin marketing ya bagiannya. Dan ini adalah data dashboard lagi. Dashboard dikaitkan dengan preview daripada grafik-grafiknya, dan ini adalah dashboard monitoring untuk apa? Kalau ini mungkin lebih kepada data-data kalau biasa lihat penyerangan dari cyber gitu ya. Ada yang menggunakan model-model seperti ini. Nah, yang terakhir ini adalah dashboard monitoring COVID di Indonesia. Kita bisa buat seperti ini nanti. Jadi ini adalah target kita. Jadi saya rasa teorinya simple saja, banyak di prakteknya. Baik, pertama nanti Mas dan Mbak tolong punya Data Studio dulu. Masuk ke Data Studio. datastudio.google.com. Nanti masuk larinya ke lockerstudio.google.com. Ini tampilan awalnya. Pastikan di sini akunnya sudah ada. Saya tunjukkan satu contoh simpel. Nanti tolong habis sholat itu nanti kita cek satu-satu. Yang pertama mau saya cek adalah Anda sudah bisa berada di Data Studio. Yang kedua gitu ya. Kita bisa menggunakan data-data dari sini. Saya coba menggunakan yang baru saja saya buat akunnya ya. Nah, masih kosong nih. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sudah disiapkan. Nah, kalau kita nanti membuatnya dari sini, Mbak, dari create atau dari sini. Nah, ini adalah data, ini adalah apa namanya? Tampilan awal. Kita pilih yang tadi, My Data Studio, My Data Source.
ya, My Data Source nanti dipilih di sini, kemudian populasi. Nah, kalau udah populasi diklik, udah muncul nanti tabelnya. Maka sangat simple. Nanti paling itu aja. Nah, itunya aja itulah tolong dikembangkan. Tolong dikembangkan, tolong dimodifikasi lagi sesuai dengan dashboard yang tadi saya contohkan. Nah, ini udah ngambil data nih Mas dan Mbak dari populasi yang ada. Jadi data dari populasi nanti tinggal pilih pie-nya. Masukkan ke sini dia akan tampil. Tuh. Mau pakai apa? Pakai bar. Tinggal pindahkan saja ke sini. Nanti tolong berkreasi, salah enggak apa-apa. Salah itu adalah bagian dari pekerjaan yang sudah dikerjakan. Yang masalah adalah nggak pernah ngerjakan, nggak tahu salahnya gitu ya. Salah itu biasa. Cakep toh, udah jadi. 5 menit udah jadi nih. Nggak lama-lama memang. Yang lama adalah PR-nya. Nanti tinggal dashboard, dibuat sini. Dashboard. Monitoring. Data. Data COVID nih misalnya ya. Populasi nih, data populasi. Populasi. Nah, ini kita blok, kita gantikan, kita besarin. Tuh, kemudian kita aturlah di tengah. Jadi dia. Nah, mau diwarna-warnain tinggal main di sini di DM-nya aja. Saya izin sholat dulu. Ini sebagai PR. Mas dan Mbak tolong masuk ke data studio. Semuanya tolong masuk ke data studio. Tampilannya seperti ini aja dulu yang awal diminta. Nanti baru kita main mapping. Gitu ya. Izin sholat sebentar ya Mbak Leni ya, salah ya tadi. Mbak Erlin. Nah, tolong semua dipraktekkan. Nanti masing-masing yang sudah jadi kita minta untuk memviewkan apa saja yang sudah dikerjakan. Harapannya dari 75 orang yang hadir ini, 75 ini bisa punya dashboard yang seperti ini saja dulu. Untuk masuk yang sholat dulu. Terima kasih, saya host sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Om Said. Baik teman-teman, ini sambil menunggu kita break, yang sholat bisa sholat, atau yang nggak sholat bisa segera dibuka Google Data Studio-nya, nanti kita akan praktek bareng, dan sambil menunggu, silakan isi absensi, teman-teman. Bentar, linknya saya berikan. Nah, itu linknya sudah ada di kolom chat, silakan isi absensinya di sana, teman-teman. Dan nanti setelah sholat, kita bisa langsung buka di Google Data Studio. Terima kasih. Gus Rofiq, monitor. Siap. Oke, yang lebih penting lagi juga nanti mohon admin file rekamannya disimpan dengan baik dan diupload di YouTube. Jadi teman-teman yang lain yang belum bisa gabung bisa melihat ulang rekaman pelatihan pada malam hari ini. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk kelanjutannya besok ya. Jadi diupayakan besok bisa join, diupayakan kita niatkan untuk belajar, mendapatkan ilmu, mudah-mudahan bermanfaat dan ikut menyumbang meramaikan kegiatan relawan TIK Jawa Timur. Oke, itu Mbak Erlin. Saya mau izin pakai HP soalnya laptop saya ketinggalan. Jadi tidak bisa praktek. Ya, mohon izin mengingatkan kembali untuk peserta yang belum registrasi, silahkan mengisi link registrasinya ya, dilengkapi terlebih dahulu, dilanjut mengisi link daftar hadirnya.
Untuk link absensi ada di kolom chat ya. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, semuanya. Jadi link absensi sudah di-share oleh Mbak Erlin tadi di kolom chat. Silakan rekan-rekan untuk link absensinya barusan saya kirim lagi di kolom chat. Di kolom chat ini, nggih. Silakan yang belum isi absensi, diisi dulu absensinya. Yang belum isi registrasinya, diisi dulu registrasinya.
Kalau sudah, jangan lupa dibuka Google Data Studio-nya, rekan-rekan. Monitor.
Dibuat share-nya. Oke, saya inikan dulu ya. Kalau yang sudah, sambil nunggu, saya coba share dulu. Kalau yang sudah seperti ini ya, Mas dan Mbak, nanti data studio. Setean boleh. Aku meeting. Nah, ini misalnya ya, saya tadi buka yang data studio ini. Ya, misalnya ini udah jadi nih. Oh, sorry, ini bukan yang ini. Ini yang tadi, yang jadi, yang barusan tadi kita buat. Nah, misalnya ini. Nah, ini tadi yang saya buat. Jangan lupa kasih namanya. Namanya yang di atas sebelah kiri diedit dulu. Ini misalnya saya ganti apa ini? Populasi. Populasi. Oke. Data penduduk dunia. Kalau kita share, nih tolong diperhatikan, share, pastikan ini di public. Nah, kalau udah public setting, baru di-share lah hasilnya tadi. Nih, di copy, nanti saya share ke grup, ke mana, ke WhatsApp ya, ke WhatsApp. Nanti semua bisa lihat. Nah, itu dia. Nah, contohnya ini Mbak Mei sudah buat nih. Bisa dibuka enggak nih? Nah, sudah. Mas, ya, cocok. Udah ada pengalaman tadi. Ada lagi yang lain? Yang sudah? Silakan di-share di ini. Di-share di chat-nya Zoom. Ada yang kendala? Silakan bertanya juga. Gampang ya? Saya ulangi supaya dari langkah awal. Saya ulangi. Nah, ini udah jadi Mas Slamet. Oh, belum dibuka Mas, itunya Mas. Strike-nya tolong dibuka jadi public. Nggak bisa dibuka nih. Saya share ya, saya share lagi. Ini yang ada yang tolong di mute. Bentar, saya mute aja. Oke, sudah. Baik, saya share screen lagi.
Ini saya share screen. Nah, pastikan kita bisa share screen ini dengan menggunakan yang di sini nih. Kita buka share-nya. Nah, ini punya orang nggak bisa kita apa-apain. Tapi kalau yang tadi kita buat, data studio gitu ya. Kemudian saya pakai tadi yang visual latihan. Ini udah saya kasih nama. Nah, kemudian bagi yang belum sampai sini di chat ada berapa orang? Coba di chat. Belum gitu. Kalau yang sudah, berarti kita nggak usah ngulang lagi. Silakan. Kalau yang sudah, kasihkan linknya. Mbak Ayunin udah. Mbak Ayunin coba kita lihat. Mbak Ayunin sudah jadi. Mantap. Wah, pinter ya. Pasukannya Gus Novi ini ngajarnya sebentar udah jadi. Sehari cukup ini. Mas Andi Fajar. Udah mirip banget. Mbak Erlin, tadi kalau nggak salah katanya udah ada ini ya, ada absen atau apa ya, pakai Google Form toh? Mbak Erlin. Mbak Erlinnya enggak ada. Iya Om Said, ada absen. Absennya itu siapa adminnya? Kita pakai data itu aja, langsung prakteknya. Siapa adminnya? Bu Mei. Mbak Mei. Nah, Bu Mei, bisa nggak Bu Mei share screen datanya yang sudah inputkan? Nanti biar kita kita sekarang yang tadi datanya udah jadi kita gunakan. Sekarang kita ambil data dari Google Form untuk ditampilkan. Bu Mei coba di share screen. Oke, Saya Bang. pandu dari sini. Oke. Bu Mei udah bisa, saya nggak usah pandu lagi. Sebentar Bang, saya pindah ke laptop dulu. Oh, nggih. Jadi sumber data itu bisa dari Google Form, bisa dari apapun yang kita buat database itu kan bisa jadi CSV gitu ya. Mau apa aplikasinya udah ada, ya udah tarik aja aplikasinya ke sheet, kemudian nanti kita tinggal visualisasi. Nggak perlu pakai coding kan, codingnya nggak ada sama sekali. Cuman hanya bagaimana imajinasi inovasi kita menampilkan data supaya mudah dipahami oleh orang yang nanti menggunakan data kita itu, informasi kita itu. Jadi data, kumpulan data dikemas menjadi satu informasi dipelajari atau membantu kita untuk mengambil suatu keputusan. Nah, sambil nunggu Bu Mei, saya lihat dulu yang sudah jadi. Wah, ini udah jadi semua nih. Mbak Erlin juga udah jadi. Oh, ini Mbak Erlin, oh yang formnya ya. Nah, kalau apa kasih akses ke saya, biar saya dari sini pandu. Saya kasih ininya, email saya. Email saya ada di sini. Saya kirim emailnya di chat. Nah, ini email saya di-add jadi kolaborator. Mas Aditya juga udah jadi. Mantap. Terus saya ini mengajarin bebek berenang kali ya Gus ya. Udah pinter-pinter semua Gus. Mbak Erlin. Harusnya naik lagi grade-nya nih. Bisa nih Om Said, bisa dinaikkan. Langsung saya naikkan lagi ya, biar cepet ya. Gimana Mbak Bu Mei, saya atau Bu Mei ini? Oh ya ini Bang. Yang register aja ya Bang ya?
Ya, yang register aja dulu. Oke, siap. Nah, ini saya komentarin dulu datanya ini tempat dan tanggal lahir satu. Nanti kita pasti ketemu data yang apa ya? Ya, itu harusnya bisa satu ya. Asal RTIK ini kalau bisa diambil dari data data kabupaten kota gitu ya. Tinggal dia pakai combo aja. Kalau begini sih enggak apa-apa, tapi ada nanti yang misalnya membuat menuliskan Blitar jadi Belitar atau Blitar gitu. Jadi kalau dalam satu database itu dianggap beda kan, Blitar sama Belitar. Nah, oke. Ini udah ada. Sekarang Bu Mei coba klik lihat spreadsheet. Lihat di spreadsheet yang kanan itu, yang iya kanan. Oke, klik. Sip. Udah ya, tampil ini ya. Kemudian bagikannya Mbak, bagikan sebelah kanan, share atau bagikan sebelah kanan. Kanan pojok, klik. Ini karena mau kita pakai bareng-bareng ya. Sementara kita pemiliknya tuh Pak Mbak, nah ini kita udah bisa ya. Nanti oke, selesai dulu, selesai. Nah, coba saya lihat dulu di file, dari file. Ini udah jadi sheet belum ini? File, harusnya udah sheet. Ya, udah jadi sheet. Sekarang share yang tadi Mbak, yang bagikan tadi, coba bisa nggak diberikan linknya ke Zoom, ke WhatsApp Zoom, copy link, salin link tadi, salin link. Klik bagikan. Udah ya ini ya? Iya. Oke, sekarang saya buka. Oke, udah bisa. Nah, oke, sekarang gantian. Saya yang ini ya. Saya dapat datanya, saya share screen. Ini datanya udah saya dapat. Kita ya stop screen. Sekarang saya ambil data yang tadi di-share sama Mbak Mei. Ini ya datanya ya. Iya. Tampil ya. Iya. Oke, ini tampil. Saya copy kembali. Sama sih sebenarnya, saya copy aja dulu gitu. Copy screen-nya tadi. Kemudian saya masuk ke data studio. Perhatikan, sekarang kita pakai data dari Google Form. Oke, ini dia. Data dari Google Form, saya pakai data studio. Saya mulai dari awal untuk data ini, saya klik blank report gitu ya. Blank report, kemudian saya pilih Google Sheet. Saya authorize dulu, ini karena baru, di authorize dulu. Udah authorize, ini di-paste-kan ke sini. Oke. Kemudian add. Add to report. Maka muncul semua datanya di sini. Nah, ini muncul datanya. Ada yang 4 kali, ada yang berapa kali diisi. Ini kelihatan nih datanya jelek jadinya kan. Karena ya tadi kelemahannya adalah si ini tidak bisa protect. Harusnya tadi emailnya di-record email yang sama, nggak boleh 2 kali. Itu kan ada setupnya gitu ya. Nah, balik ke sini. Perhatikan, kita mau buat laporan kehadiran kegiatan pelatihan data studio. Nah, laporan saya ganti ke dashboard. Dashboard. Oke. Nah, kemudian saya kasih judul. Sama kayak tadi. Angkanya dashboard kehadiran
pelatihan Data Studio. Nah, ini kita Studio. Oke, sama. Ini ada tambahan, nanti saya tambahkan lagi ilmunya. Ini udah. Nah, sekarang kita menggunakan fitur lain. Ini demnya sudah ada ya, udah bisa menggunakan ini ya. Style-style yang ada di sini. Nah, ini tinggal klik aja, berubah semuanya. Mau pakai hitam, mau pakai ini juga bisa gitu ya, tergantung sukanya ini warna apa. Bisa di setting masing-masing. Ini juga diekstrak pakai image mana juga bisa diupload. Nah, balik ke sini, saya mau mencari, saya mau melihat jumlah orang yang hadir itu berapa gitu ya. Jumlah orang yang hadir itu berapa. Di sini ada total. Saya klik total ini, pindah ke sini. Ini dia. 99, benar ya? Dengan double-double-nya tadi toh. Ini jumlahnya 99. Kemudian add chat lagi. Saya mau saya mau ini enggak ada kota. Oh, besok aja deh. Saya mau tampilkan Artik cabang mananya? dari sini drop down. Nah, ini kita ganti yang email ini, kita ganti artik cabang, tarik ke sini. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kita view. Kita lihat cabang Tulung Agung ada 11. Kita coba only Tulung Agung. Bener nggak ini orang-orangnya ini? Bener ya? Nah, ini Tulung Agung semua ini. Oke, kita rubah tampilannya ini. Ini harusnya ada namanya dulu. Nama lengkap di sini tarik. Kemudian nomor handphone saja. Emailnya kita hapus, kita nggak usah gunakan. Counternya nggak usah. Nah, jadi ini satu database sendiri. Iya, ini kita bisa rapatkan lagi. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Artik cabang Tulung Agung. Nah, ini masalahnya. Kenapa tadi saya katakan kenapa nggak pakai combo? Karena Tulung Agung yang ada di sini sama Tulung Agung yang ada di sini bedanya di mana nih? Tulisannya? Sama ini. Ini Sama. ada sebentar. Tulung Agung. Tulung ya sama semua. Mungkin pada saat redundansinya kayak gini yang kalau kita takut kayak situ Bondo ini juga sama toh. Situ Iya. Bondo mungkin ada yang kita tidak bisa ini kan, tapi kalau kita buat combo Mbak, kalau kita buat combo itu udah paten kan, dia milih Tulung Agung yang kita tetapkan tulisannya. Combo tahu kan? Tuh combo itu pilihan. Yang Drop list gitu ya? Drop down gitu ya. List Drop ya, down. benar, drop down Drop down. listnya gitu ya. Kalau dia udah paten, kayak laki-laki perempuan jangan disuruh jenis kelamin, jangan titik-titik, nanti ada yang pria, laki-laki, bujang gitu ya, lanang, itu sama semua, tapi maksudnya kan laki-laki toh. Iya. Nah, jadi konsep dari database itu supaya tidak ada yang ambigu, tidak ada yang ya dia harus satu frame yang mau kita gunakan. Nah, jadi kita nggak bisa melihat nih si Tulung Agung ada berapa. Nah, ini sekarang kalau only Magetan, kita cek Magetan, kita riset dulu. Nah, ini Magetan ada 3. Ike juga ada banyak jadinya. Ike huruf besar, Ike huruf kecil. Kenapa ini terjadi? Karena emailnya tadi kita tidak kunci. Jadi di Google Form itu, nah ini konsep mundur lagi kita. Google Form itu ada proses yang hanya satu orang yang bisa menginput sekali berdasarkan email. Kalau dia mau nginput lagi, emailnya harus ganti, kan capek. Iya. Nah, itu. Sebenarnya Magetan cuma 2 orang, Mbak Ike sama Mas Fajar, gitu ya. Oke, sampai sini
Clear ya? Kita bisa Ya, clear. menggunakan model pencarian dari sini. Oke, kita tambahkan lagi. Coba. Kita tambahkan lagi. Ini pencarian berdasarkan etik cabang. Pencarian berdasarkan apa nih? Oh, nggak ada yang unik. Kalau cabang sudah, mungkin tadi ada yang lain ya, pencariannya berdasarkan Bang Said, kadang itu kan gini, aku tak titip regis ya pakai emailmu. Nah, itu kan akhirnya emailnya satu, oh tapi iya, lengkapnya karena diperbolehkan ngisi beberapa kali atau entry iya, record lain. Nah, itu kan juga masalah juga ya, Bang. iya, iya bener ya, ya titip ya register ya, aku ya itu ada juga. Akhirnya kita yang kewalahan data. Jadi ke Indonesia ini termasuk apa literasi database-nya itu agak kurang sempurna ya, begitu kita berhadapan dengan data-data seperti tadi, akhirnya kadang orang komputer dianggap orang yang sangat saklek gitu ya. Jangan dong ini ya, padahal kan maksud kita supaya data juga sehat toh. Iya, betul. Datanya sehat. Ya itu sih tujuannya ke sana. Karena memang Google Form itu punya kelemahan di sana, Mas. Kecuali kita sudah punya data, kita nanti belajar misalnya buat database dari MySQL. Nah, cukup masukkan nomor KTP. Nomor KTP itu adalah inisialisasi satu-satunya. Saya belum ketemu bagaimana nomor KTP itu menjadi data kata kunci untuk atau primary key untuk menggantikan email di Google Form ya, belum ketemu. Mudah-mudahan nanti ke depan ada yang menemukan itu supaya ya menjawab. Akhirnya semua programming nggak laku nanti karena pakai itu aja udah bisa. Oke. Datanya mahal itu dicapil. Iya. Nah ini yang lainnya tinggal tarik-tarik aja. Misalnya kita mau memunculkan per daerah. Ini kok Purnama susah kan? Nah, yang paling banyak orang Tulungagung yang hadir. Nah, Gus Nopi udah tahu jadinya. Terus ini bisa dikasih style sini. So, data labelnya. Nah, ada ya tampil ya. Warnanya mau diganti merah? Bisa. Bisa itu merah. Mau dimiringin? Boleh. Ada? Udah muncul kan? Udah ada. Ini ya udah tinggal selanjutnya kita tinggal berkreasi. Nah, besok kita cari data yang memiliki data kabupaten kota. Supaya nanti tampil kabupaten kota itu sebenarnya Tulungagung ini kalau diklik kotanya kabupatennya berapa orang sih gitu ya. Kayak tunggulah nanti kejauhan. Ini dulu. Ini sudah. Kemudian kalau kita menggunakan data, ini enggak ada data ininya ya, data untuk kita time series. Time series itu kan misalnya, nah, Ngentrinya kapan itu ya? iya misalnya kalau penjualan Mas, misalnya kopi ini dalam tiap hari itu laku berapa, lihat time seriesnya, gitu kan. Kemudian anggota ini sebenarnya aktifnya dalam kegiatan RTIK ini di bulan apa saja, berarti lihat tanggal kegiatannya, benar nggak? Oh, menjelang Ramadan banyak kegiatan. Setelah Ramadan itu hari raya udah kosong lagi kegiatannya. Bagaimana bisa tahu itu? Ada satu sistem, ada satu form yang dibuatkan RTIK Jatim untuk melaporkan per tanggal, gitu toh? Tanggal, masuk kan dia tanggalnya kan? Setiap kabupaten kota di wilayah Provinsi Jatim wajib melaporkan aktivitinya by time kan, by date by time gitu ya, waktu dan tanggal. Waktu dan tanggal inilah yang kayak ini. Oh, ini prediksinya. Paling rajin nanti bisa kelihatan, Tulungagung paling rajin dibanding semuanya. Nah, ini kan bisa jadi reward untuk Gus Nopi ngasihkan reward. Enggak lagi bisik-bisikan gitu loh. Tapi by data.
Keren tuh Ertik Jatim kalau udah seperti itu. Nah, ini misalnya saya mau tambahkan lagi data kontrol, saya bawa sini. Ini nomor teleponnya berapa sih gitu ya? Ya, Baine saya munculkan ini namanya si Firda, Filda ini nomor teleponnya berapa gitu ya. Kita klik Filda Orni. Nah, muncul udah kayak data ini toh. Data 108 kalau dulu zaman dulu ya. Nah, nomor teleponnya ada. Bisa Ini jadi nanti ya, coba, gimana? coba Iya. apa daftar hadirnya biar di-sharing sama Bu Mei ini. Ini tadi Bu Mei buatnya Google Form-nya yang daftar hadir lupa di mana. Lupa emailnya, Bang. Lupa email. Email. Jadi ini baru yang mana? Sebentar. Oke. Om Said, sambil menunggu data di-share, ini ada yang angkat tangan, boleh Oh, boleh, Ja- boleh. Ya, silakan, tanya. silakan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pamekasan nih. Ya, dari Pamekasan. Izin Pak Said mau bertanya. Jadi sebenarnya tadi tuh saya coba-coba. Kebetulan saya ada data, store data itu sekitar 136 data dengan 19 kolom di sana. Nah, jadi tuh saya tuh pengennya dalam satu halaman lah ya bahasanya ya. Itu ada 2 data yang berbeda, tapi saya agak kesulitan di sana. Apakah dalam satu halaman itu cukup 1 data atau boleh nggak sih ada 2 data yang berbeda di halaman tersebut? Itu Pak. Bisa di-share datanya? Share screen? Oke. Izin saya share screen ya. Biar saya kebayang juga 2 data. Oke. Kelihatan tidak ya? Oh ya, gimana Mbak? Oke. Nah, jadi ini data yang udah saya buat. Ini yang tadi. Dan ini saya masukin satu-satu. Pak wis dar kabeh, Pak. Oke, sorry. Ini maksudnya mau dipisah ini supaya apa? Itu dulu saya tanya dulu. Saya tuh berharapnya itu satu halaman ini kita bisa masukkan 2 data yang berbeda. Oh, bisa. 2 sumber data ya? Iya, benar. Bisa, Mbak. Ini caranya. Caranya gini, Mbak coba add data. Add data. Di sini ya. Add data. Nah, kemudian Google Sheet. Nah, cari data yang mau dimasukkan. Google Sheet. Sebentar, Pak. Agak lemot di sini. Aduh. Jadi intinya satu frame itu bisa banyak sumber data. Nah, di sini masuk URL lagi kalau datanya itu berupa sheet. Kalau data itu berupa dari dari file, diupload dulu. Ini udah banyak data. Ini sudah di drive saya ini. Nah, datanya yang mana mau dipakai? Yang ini aja deh, nggak apa-apa. Tadi sama enggak? Beda toh? Beda. Yang tadi tuh populasi dunia. Oh ya, store data, klik. Kita di-add ya, Pak ya. Sorry, sebentar. Cancel dulu, Mbak. Cancel dulu. Geser ke bawah atau kemana? Cancel. Sorry. Batalkan dulu. Saya lihat mau dulu ininya. Tampilan depannya tadi. Ditutup lagi. Iya. Sekarang coba dibuatkan ininya dulu. Chartnya yang mau ditampilkan apa. Nanti kita tinggal ngambil datanya. Saya izin ini dulu ya. Buat contoh aja ya. Oke, pas di situ. Ini kan masih ngambil datanya si ini ya. Iya, masih ngambil di yang. Nah, itu ada data source, Mbak. Sampel itu klik, Mbak, yang sebelah kanan. Kanan, yang kirinya lagi yang ini, sampel yang sebelah sini, sebelah kirinya data source. Ini. Iya, klik. Ini tutup dulu, ya ditutup dulu, ya disilang dulu. Baru ambil klik datanya. Data source. Wah, sih. Oke. Oke ya.
Oke, oke, oke. Mantap. Betul Oke, ya? iya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya izin stop ya. Ya. Yang lain ada 2 orang raise hand. Siapa yo? Mbak. Mas Ardi, atau mau lanjut dicoba dulu yang data tadi, Om Said? Oh, monggo. Mbak Mi, sudah Mbak Mi? Belum Bang, belum Oh, lupa. belum. Berarti Oh, iya, lanjut iya. Mas Ardi. Monggo Mas Ardi. Monggo. Siap-siap, terima kasih. Terima kasih Pak Said. Ini keren banget ini materinya. Soalnya saya baru tahu juga nih kalau ada data studio. Jadi kayak bisa apa namanya berimajinasi. Jadi bisa kayak mungkin bisa mengukur apa namanya prestasi dari teman-teman Ertik atau mungkin bisa apa namanya keaktifan Ertik itu juga bisa ya Pak Said ya dari sini. Iya. Nah, ini yang saya tanyakan gini Pak, apa namanya apakah data Google Studio ini itu bisa real time Pak. Jadi maksudnya ada data input kemudian kita pakai dashboard yang sama tapi itu jalan terus pada saat input data kemudian ininya jalan terus. Itu bisa enggak Pak kira-kira? Terima Iya, kasih. bisa. Jadi gini Mas, makanya tadi saya beri contoh yang Mbak Mi tadi buatkan formnya kan. Nah, memang real time-nya tidak by detik ya, by second detik, tapi dia ngaturnya per 1 menit, 2 menit dia akan synchronize. Misalnya saya buat Google Form, ya kan? Kita buat Google Form laporan kegiatan di kabupaten kota. Kita tunggu sampai dari jam 6 sampai jam 12. Laporannya apa saja gitu ya. Nah, itu begitu ada yang input, kan tadi pakai sheet tuh kita. Sheet tadi kan sumbernya dari form, ya enggak? Logiknya apa yang dimasukkan ke form akan muncul di sheet, dari sheet masuk ke Google Data Studio. Jadi logiknya situ. Cuman problemnya si Data Studio, si Google Form ini, ya lagi-lagi tadi, kalau kita tidak kunci dari orang yang menginputkan itu hanya boleh sekali nginput dengan email yang sama. Kalau laporan kan pasti emailnya satu. Nah ini jadi problem toh. Jadi perlu ada literasi juga penjelasan pada yang input gitu ya. Tolong yang input ini menggunakan misalnya salah satunya kalau kita mau membuatkan laporan mingguan, laporan harian atau laporan per detik per jam itu kita buatkan aja klasifikasinya. Tapi si form kan sudah ada ya, pas inputan itu udah keluar jam dan detik. Yang problem tadi Mas, kalau kita tidak membuatkan inputan itu dengan lebih mudah si database ini untuk menerjemahkan. Database ini nggak boleh dia pakai match. Jadi kita supaya cantik, masalahnya gini, kalau kita udah presentasi datanya itu di match supaya cantik, kemudian dibuatkan kolom-kolom lain-lain itu, begitu dimasukkan ke Data Studio bubar. Yang benar itu adalah dari data form langsung masuk ke Data Studio, langsung ditampilkan. Dan begitu kita mau membuat itu, kita pastikan nama itu file nama udah jelas, tanggal lahir udah jelas, tempat lahir pisahkan dengan tanggal lahir. Kalau jenis kelamin buatkan saja laki-laki atau perempuan. Pekerjaan kalau mau dibuatkan swasta atau negeri. Kemudian pendidikan langsung saja S1, S2 atau S3. Dijelaskan di situ, maksudnya tinggal list combo saja. Nah, itu membantu kita untuk menyajikan data dengan baik dan benar. Intinya, begitu Anda menggunakan Google Form, ambil sheet-nya, masuk ke Data Studio seperti tadi, maka dia akan real time menampilkan. Saya sering menggunakan itu untuk adik-adik mahasiswa itu begitu ngumpul tugas gitu ya, tugasnya langsung tampil statusnya diterima apa enggak, ya, tapi itu harus tambahan lain. Gitu Mas. Siap-siap, terima kasih Pak.
Oke, gimana Mbak Mei? Sudah bisakah kita melihat absensinya? Atau saya mau Lanjut dulu Bang, ini saya lupa email saya kebanyakan ini Bang, ya Allah. Saya ngecek satu-satu email ini Bang. Iya, Mohon maaf Bang. baik. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, oke, ini kita udah bisa pertama mencari berdasarkan komisariat, kemudian melakukan pencarian berdasarkan nama, nanti tampilkan ini. Nah, ini kalau mau kita rapikan lagi, silakan bisa dirapikan gitu ya. Ini saya coba pakai DEM sini, ini udah baku ya. Kemudian apalagi fiturnya yang kita coba, fiturnya ini bisa kita kecilin, kita tambah lagi add chart di sini untuk menampilkan ini apa nih? Oke, ini jumlah orang nih. Nah, jadi grafik-grafik yang ada di sini silakan dioprek deh, bisa digunakan. Kecuali ini mungkin besok baru kita masuk ke map. Yang membuat ini agak riweh adalah ketika kita punya dataset tidak lengkap, koordinatnya ndak ada. Kadang dia minta koordinat, tapi kok nggak pakai koordinat pun bisa gitu ya, dengan fasilitas asal namanya sama nama kabupaten kotanya atau nama provinsinya itu sama dengan yang punya si data studio, punya si Google. Kan kita pakai punya Google tuh. Kalau nggak sama dia nggak bisa tampilkan dia gitu ya. Oke, coba saya pakai akun saya satu lagi. Nah, yang sudah banyak digunakan. Rekap ini. Oh, ini. Kalau datanya sudah mengkacau gitu ya, jadi tampilan seperti tadi tuh. Nah, ini dashboard pelatihan Artika, ini punya Ertik nih. Banyak Jatim memang nih. Nah, jadi kita punya data, bentar, ada mapping kemarin saya pernah lihat mapping yang, nah ini kuesioner nih, ngukur evaluasi e-learning. Ya. Jadi karena di Lampung cuma satu ya, yang previewnya di petanya ini. Besok kita coba membuat peta, kita turun ke bawah lagi untuk kabupaten kotanya. Nah, ngambil petanya dari mana? Harus dari dataset. Jangan kita cari sendiri, tar ya. Kita cari dataset. Datasetnya. Nah, ini ada satu dataset Indonesia tapi ini bukan kabupaten kota. Biasanya ada dataset desa. Nah, open data ini kalau Pemdanya bagus dikasih ini open data Jatim, ada nggak dataset desa di Jatim? Saya pernah lihat ada dataset untuk semua ini apa namanya, satu Indonesia ini ada dataset desanya. Nah, ini banyak data nih Jawa Timur nih. Main aja di sini. Udah cukup tuh kalian membuat sebuah ini paparan. Nah, download dataset banyak desa. Coba kita lihat ya datanya apa ini. Anggaran desa. Ini kalau terbuka bagus nih. Sumber data desa. Pendapatan desa. Aduh. File daftar hadir sudah kami share. Bang. Oh, udah. Oke, baik. Terima kasih. Saya coba cek. Nah, ini data set jumlah penduduk miskin. Nah, di Malang, Situbondo. Nah, ini datanya bisa kita mainkan ini.
Misalnya kita ambil ini ya. Ini saya ambil sekarang kita menggunakan dataset dari uploadan. Tadi kan pakai sheet sudah. Pakai data template sudah ada. Sekarang datanya ngambil dari data yang yang berasal dari komputer kita. Oke, kita mulai. Masuk lagi ke data studio. Nanti baru kita pindah ke data adapter hadir ini. Kemudian saya mau upload dulu datanya. Sorry. Ini saya upload jumlah penduduk ini. Kenapa enggak bisa? Oh, bisa. Ini proses. Error. Karena dia bukan CSV. Kita harus convert. Bapak Ibu perhatikan datanya sebentar. Ini data kalau seperti ini kita hapus dulu atasnya, headernya. Nah, ini nama kabupaten. Nah, ini udah ada ya, tahun 2019. Tadi data apa namanya? Jumlah penduduk miskin. Nah, kita simpan kembali. Kita simpan. Saya simpan dulu data penduduk miskin ini di desktop. Kemudian saya masuk ke sini lagi. Saya convert dari XLX to CSV. Dia minta kayaknya CSV. Convert ya, di convert dulu. Select. Tadi di sini ada data. Nah, ini datanya. Jadi CSV convert. Diproses, kita download. Ini udah jadi CSV-nya. Oke. Saya pindahkan lagi CSV ini ke desktop saya. Copy ke sini. Sorry. Masuk kah? Iya sudah masuk. Oke. Sekarang masuk ke sini ke data studio lagi. Saya add file. CSV-nya saya upload. Ini proses. Kalau warna kuning belum. Nah, ini udah jadi nih datanya, sudah ada. Berarti tinggal nanti kita gunakan. Nah, ini datanya udah jadi ya. Kita create report. Jadi tinggal mau seperti apa datanya yang mau dilarikan ke sini. Nah, ini hapus. Sorry, kok dihapus sih? Kabupatennya ada di sini. Count-nya yang hapus. Nah, ini data. Kalau mau buatkan grafiknya, langsung aja buat grafiknya. Ini mau dibuatkan grafiknya tahun 2019 seperti ini. Ini nggak cocok untuk ini. Berarti dia time series ya. Time series kita coba time series. Oh, dimensinya sebentar.
Kita lihat datanya dulu. Oke, bentar. Ini kita lihat datanya. Ini ada yang error nih data nih. Sumber data kok di sini source-nya. Si datanya masih error juga, kurang bagus nih. Tapi tidak apa-apa. Saya mau menunjukkan. Oh, tidak bisa, Mbak. Kita coba main sendiri di sini. Tarik file-nya aja. Dimensinya harusnya banyak nih. Oh ya, apa ada yang salah di sini? Teks jadi. Ini ada data yang kabupatennya aneh, pakai source. Pakai apa? Oh, pakai shortlink gitu ya? Iya, ini dua nih aneh ini. Datanya agak aneh di sini. Jadi merusak informasi yang lain nanti. Oh, iya. Ini berarti kita juga harus pastikan dulu untuk tipe datanya ya, apakah itu teks ataukah numerik Ya, atau benar Mas. Itu harus kita pastikan dulu data di dalam itu sumbernya memang apa sudah sesuai dengan apa yang mau kita sajikan. Kalau enggak, dia akan juga berpengaruh dengan apa yang kita tampilkan. Nah, ini sementara gini deh, nanti kita coba lihat kelemahannya apa. Baik, saya coba lihat datanya dari Mas Rojik ini ya. Nggak tampil. Bentar. Oh, nggak tampil. Data. Oh, itu masih dikunci, Mas. Masih dikunci ya? Unit access. Open dulu. Oh iya, sudah. Oke, sudah. Sudah, Bang. Siap. Saya ambil lagi datanya. Sambil nobar ini Bang soalnya. Wah. Nobar Zoom. Ini masih nih. Oh, masih belum bisa. Oh iya, sebentar. Di ini kan aja di publik. Udah Bapak di editor. Saya ini Oh iya Bang, sebentar. Salah Bang. Editor baik. Belum di editor. Akasa ya. Ini akas. Sudah bisa Bang Said? Oke, saya coba cek lagi. Ya. Di Zoom. Oh ya, ini ya. Iya. Nah, ini udah ada. Nah, ini akhirnya kita ketemu, tapi tadi konsistensi dengan menggunakan kata RTK atau daerah K gitu ya. Ini masih datanya kurang bagus, jadinya ada RT Tulungagung, ada yang Tulungagung. Padahal ini sama-sama punya. Kalau mau nanti dibuatkan apa namanya komisariat cabang, gitu ya. Kan kita kan provinsi, wilayah, kemudian kabupaten atau cabang, kemudian ada komisariat. Oke, ini tinggal di share screen aja, sama kayak tadi. Kemudian ini udah di strike, udah dibuka ya semuanya. Kemudian ya udah, tinggal kita masuk lagi ke data studio. Cemplungin lagi ke data studio kita.
Iya. Saya asumsinya itu udah di sheet lah ya. Saya coba cek. Kalau nggak di sheet dia akan tampil juga nanti. Dia nggak akan muncul sebelah kanan fill-nya. Sepertinya ini muncul. Ya udah, ini pas. Nah, ada data yang jelek nih, 0, ada 0,9. Apa nggak tahu nih datanya. Ini yang lainnya bagus, sudah merekapitulasi, merepresentasikan semuanya. Nah, ini ya sama polanya, kita tinggal sajikan saja. Mau mendatanya seperti apa, drop down. Kalau kita pakai peta ini juga belum bisa muncul tadi karena ada masalah di kabupaten, kota dan lain-lainnya itu ya, asal artik. Nah, peta itu nanti di sini. Besok kita akan masuk di sini. Nah ini nggak muncul dia. Nggak muncul karena salah satu penyebabnya masih belum sesuai dengan yang mudah itu nanti di copy aja ada namanya di Departemen Dalam Negeri itu list nama kabupaten kota atau cari dataset kabupaten provinsi dan kabupaten kota baru dipastikan ke sana. Oke, ya. Siap. Ya. Berarti Iya. itu ya tinggal checklist ya Bang ya? Drop list. Drop Iya, list. di combo deh kan nanti dia akan Oke. bukan cek, kalau checklist bisa banyak dicek nanti kan salah ya. satu pakai combo dia. Oh, combo, oke. Jadi itu bisa akan tampil di mana ya? Tunggu saya lihat dulu kan dulu data setnya ada. Saya pernah, saya ini jam berapa sekarang? Oke, 3 menit lagi ya. Iya, Kita Bang. coba lihat data set dari Berarti itu pemilu salah satu kota. data studio ini. Dashboard monitoring. Nanti mereka tinggal milih. Ini dulu pakai dashboard monitoring penerimaan tenaga ahli. Pakai ini juga bisa visualisasi. Sebentar, saya punya ada yang bagus kemarin. Oh, ini udah hilang semua. Dashboard. Selama ini kan gak ini asal-asalan ya. Ternyata malah uang bil ya. Main karo wong pintar. Peta penyebaran. Ini mungkin tampil ya. Iya, ini kayak gini nanti. Peta penyebaran ya. Jadi bisa, ini dia pakai bubble gitu ya. Nanti kita bisa buat halaman. Halamannya bisa tampil-tampil di sini. Caranya gimana? Caranya besok kita bahas tuntas untuk menampilkan halaman dari berbagai jenis sama peta. Itu dulu Mbak Erlin hari ini supaya pelan-pelan bisa terdelivery. Tadi saya sudah puas juga melihat teman-teman sudah menampilkan hasil dari pekerjaannya. Kayaknya sudah punya pemahaman dasar. Ini Mbak Ayunin Nikma nanya ini data CSP yang dapat dari mana Pak? Oke. CSP itu dapatnya banyak tuh dari dataset di Kaggle. Dataset itu ada di sini ya. Nah, ini sumber dataset ada di Kaggle. Ini kalau orang-orang machine learning, data science itu ngambil datasetnya dari sini. Ini free semua karena memang digunakan untuk riset. Misalnya dataset mau cari apa nih? Tentang saham, pergerakan saham bursa efek. Nah, ini tinggal ambil aja. Dataset tentang misalnya tadi kita cari desa, ada nggak ya? Harusnya ada sih di sini. Desa di Indonesia. Saya pernah ketemu bahwa ada satu situs yang memang khusus ngurus. Nah, ini data wilayah Republik.
visualisasi data desa. Nah, ini juga ada. Mereka mau berbagi nih biasanya. Nah, di-download aja dari sini. Oh, sorry, ini pakai Nampi, ini udah pakai Python ya. Nah, ini next kita belajar Python-nya. Data setnya semua ada di Kaggle atau nanti pakai UCI Machine Learning. Nah, ini data set, ngambil dari sini, Bapak Ibu bisa belajar untuk nanti melakukan apa namanya, atau tanya si ini, siapa namanya, nah, pencet, udah pernah pakai itu toh? Ini bisa di dia nanya dataset desa di mana? Nah, nanti dikasihnya. Baik loh dia ini. Oh, dataset desa tahu dia. Ambigu. Terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia diganti kali ya. Belum masuk database mungkin. Oke, itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Said. Ini berarti kita kasih kesempatan untuk bertanya atau besok kita lanjutkan Om Said? Besok Mungkin aja. ada yang Besok aja sekalian ya. Iya. Ya, kalau Yang tadi saran besok aja sekalian. Ah, Biar penasaran. yang penasaran kita tunggu besok. Besok agendanya kita membuat mapping, kemudian kita buat halaman di dalam satu dashboard. Jadi halaman-halaman bisa tampil. Siapkan pertanyaannya. Nanti kita akan bahas tuntas insya Allah besok. Karena mengganggu Isa, bukan ya. Kita yang mengganggu Isa. Berarti jam 8 aja kita mulai ya. Oke, Bang. Nah, Boleh. bisa selesai jam 10, setengah 10 gitu kali ya. Oke. Pokoknya dituntaskan Bang ya besok ya. Siap. Ya Bang. Sama untuk Bang Said, mohon maaf kalau memungkinkan besok bisa ada data yang bisa dibuat praktek bersama, mohon bisa di-share. Oh iya, udah saya download, udah siapkan untuk besok. Oke, siap, matur suwun. Mungkin dari nama bisa jadi langsung sertifikat itu bisa Bang. Oh itu pakai ini data nggak perlu pakai apa? Itu pakai add-onsnya namanya ada itu Mas, ada itu. Besok kita kalau sempat kita bahas itu. Jadi begitu masukkan namanya langsung cetak PDF sertifikat gitu toh? Iya. AutoCred namanya. Apa? Ini nih saya tunjukkan aja. Sekalian biar bisa mimpi indah nanti malam ini ya. Ya, biar bisa dicoba-coba sekalian. Ini besok biar namanya data sheet ya. AutoCred. Nah, ini ada di AutoCred Google Workspace Market. Workspace ya. Di sini diinstalkan dulu. Saya udah nginstal. Nanti di sheet itu yang di sheet tadi di sheet itu kita bisa nginstal. Nah, ini sheet ya. Mana sheet ya? Ini sheet saya cancel. AutoCred-nya nanti ada di sini, di sini pakai sistem AutoCred. Nanti bisa langsung otomatis membuat sertifikat. Cuman baru berapa bulan ini ada masalah di AutoCred. Nah, ini modenya AutoCred. Add-on aja, Mas. Itu yang penting ada template sertifikatnya. Kemudian nanti modelnya kayak Mailmatch. Pernah belajar Mailmatch buat undangan satu untuk semua. Siap. Oke? Ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kita lanjut lagi. Nah, itu dari Pemekasan udah menggunakan. Saya pamit. Assalamualaikum. Om Said, Waalaikumsalam. mungkin kita Ini membantu sekali. mungkin malam ini kita bisa foto bersama dulu bersama peserta Om Said. Oke, Mari kita foto bareng. Operator ada yang bantu? Oke, sudah ready ya. Mas Soliki. Kais Manu. Yuk. Oke, siap. Pak Is. Pak Is. Ganteng nih Pak Is. Oke, rekan-rekan. Yuk, siap-siap. Siapkan wajah terbaik. Nobar ini.
Yuk. 3, 2, 1. Bentar, belum. Ini masih kita save dulu. Oke, lagi karena ini menyambut literasi digital tahun 2023. Mohon minta jarinya ya ini. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke. Ini sebentar nanti masuk di halaman 2, ini masih halaman 1. Halaman 2. Oh, ini ada yang open cam. Halaman 2, pertahankan jarinya. 3, 2, 1. Oke. Sebentar, satu lagi di halaman 3 kita proses. Pasukan STAIM, terima kasih ya. STAIM Tulungagung. STAIM dan UIN. Ya, terima kasih. Oh, juga ada nih calon komisariat baru. Iya. Locatnya makanya tinggi, Bang. Itu komisariat banyak, Bang. Mantap. Jos. Mantap Jember ini. Tahun depan menerima penghargaan Ya, sebagai tuan rumah TUT. Pembergaan kan malah grogi. Ya, saya lagi ngurusi bank sampah sekarang. Nanti kita coba berdayakan di bank sampah gimana sampah itu menjadi uang untuk RTIK. Ya, Bang. Keren itu. Jangan lupa besok apel ya, teman-teman. Oh iya, bisa apel. Siap. Siap. Ketemu Ampun, lagi gitu. Bang Said berarti ya. Oke. Siap, Matur Baik. Suwun, Bang Terima Said. kasih. Bang Terima kasih Bang Said. Yuk. Yuk, Bang. Sampai jumpa besok, Bang. Ya, insya Allah. Ya, Makasih. terima kasih Bang Said. Ayo, waalaikumsalam. Baik rekan-rekan, besok jangan lupa kita lanjutkan lagi tetap bersama pemateri Keren ya. Dr. Muhammad Said Materinya keren ya, Lid. Hasibuan. Ya, keren Kak Sela. Besok ini malah bikin penasaran. Kita besok mapping, mungkin bisa jadi bahan pengukuran tolak ukur kita waktu kita ngadakan literasi digital di kota kita masing-masing. Tapi tunggu besok materinya, jangan lupa hadir. Rekan-rekan, Oke. kurang lebihnya mohon maaf dari saya moderator apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jam 8. Besok jam 8. Dulur yang mau meluangkan paket datanya. Los-losan Selamat ini. malam, Mas Indium Solikin. los. Mohon 7:30 sudah on, nggih. Jangan ditinggal tidur. Record stop, bro. Kin. Recordnya manteni.